Terima kasih buat teman-teman yang sudah order modul inspeksinya. Ini saya kasih keterangan penjelasan tentang terkait modul ini ya. Ini kurang lebih ada 13 bab 181 halaman. Mungkin ada beberapa memang nggak sempat tertulis di sini atau emang nggak muat ya. Nanti yang kira-kiranya perlu saya jelasin nanti akan saya tambahkan. Kita langsung aja to the point ke bab 1, pengecekan cat dan tabrak depan. Jadi kayak catnya repaint atau udah dempul. Nah, nanti itu akan kita cek. Periksa apakah terdapat perbedaan warna fender dan pintu nih. Contohnya ya, ini fender sama pintu jauh banget belang, itu udah diganti ya. Terus ciri dempul, selain permukaan cat berpori dan tidak rata, ditandai juga dengan warna hijau. Nah, ini nih. Ini udah dempulan ya. Nah, ini dia. Cek apakah mobil pernah repaint. Seperti ini ciri dan cara mengetahuinya. Nah, buat yang gambar ini. Ya, itu tuh kalau kita lihat ya, itu ada bercak warna silver pada karetnya. Itu udah jelas-jelas repaint, artinya udah semprot ulang. Kemudian yang di bawahnya ada garis bekas. Jadi sebelum dicat ini, biasanya yang hitam ini listnya itu ditutupin koran atau apa biar gak ikut kena. Tapi tetap aja ya, itu bakal ketara garisnya. Garis-garis di sini nih. Kemudian ada cat bagian yang melebar. Ada bagian cat yang melebar nih kalau kita lihat ya, deket. Nah, posisi sealer ada di kap mesin. Jadi ini tabrak depan ya, kap mesin dulu. Posisi sealer ada di kap mesin bagian dalam paling ujung. Jadi di dalam kap mesin bukan di luar. Kemudian posisi baut ada di bagian dalam kap mesin paling belakang. Ya, kita kasih lihat nih posisi sealer. Nah, dia ini tuh sealer. Sealer tuh seperti ini. Bagian ini. Nah, ini tuh sealer semua nih. Nah, ini sealer. Posisinya ada di sini. Kemudian posisi baut kap mesin. Nah, posisi baut kap mesin tuh ada di sini, ini nih. Ini bautnya. Nah, kita harus tahu dulu nih letaknya sealer dan juga baut kap mesin. Untuk bulatan-bulatan las titik itu ada ini ya. Oke. Bentuk sealer. Nah, bentuknya seperti apa nih kalau dari dekat? Nah, kalian bisa buka kap mesinnya terus dilihat bagiannya. Ini rapi nih, ini yang original pabrikannya. Ini ya, ini sealer nih. Nah, ini sealer. Oke. Ini sealer yang ujung. Jadi ini sama juga dengan di sini. Tidak ada sealer. Nah, ini plat doang nih. Ini plat. Jadi nggak ada sealernya tuh kan. Ini plat ditekuk kan, kayak dilipetan dari sananya. Biasanya kalau udah gantian, ini kan gantian ya, gantian asuransi atau dari bengkel resmi pun pasti gantiannya kayak gini. Dan kalau mau di sealer bisa nanti dibikinin. Jadi di sealer ulang dan jadinya beda. Nanti kita bahas. Kita langsung pertama ini tidak ada sealer. Artinya sealer kap mesinnya udah ganti, kemudian sealernya pecah, lihat tuh. Yang zigzag itu tuh. Nah, ini nih. Nah, ini pernah. Jadi ini pecah karena pernah benturan kegencet. Prek. Kan tadi bentuk sealer tuh bentuknya kayak gini. Kalau dia kegencet pasti kegeprek jadinya pecah. Kemudian sealer dempul dan empuk. Ini udah dempul nih, lihat nih ada retakan-retakan. Kalau dipencet empuk banget. Kalau dipencet kenyal-kenyal bunyinya tek tek tek. Nah, itu sealer yang sudah didempul ya. Kemudian sealer dempul ditekan keras. Nah, ini juga sama ya, udah repair. Kita zoom aja, kita zoom. Nah, ini udah di repair ya, lihat tuh. Ini kelihatan banget permukaannya. Ini sealernya kalau dipencet nih sama kerasnya kayak plat, kayak besi. Pencet nih pakai kuku keras banget kayak besi. Nah, itu udah didempul ya. Kita lihat juga periksa support bumper atau dudukan bumper, penyok apa enggak. Posisinya di depan bumper sini ya. Posisinya itu diliatin. Nah, kayak gini nih, ini bengkok, ini juga bengkok, kayak itu dudukan bumper ini tuh bumper depan. Ini rangka depan bullhead. Nah, ini bullheadnya ya. Terus ini rangka depan. Kemudian kita lihat posisi bullheadnya tuh di mana sih? Nah, ini nih, ini ada bumper. Ini bullhead di sini sampai fender sini. Rangka ya, rangka sampai bawah. Tadi kan bentuknya kayak gitu ya. Kurang lebih posisinya gitu. Terus ciri rangka depan, cek kondisi rangka depan. Las titik udah nggak ada. Ini las titiknya nggak ada nih, las titik. Harusnya ada las titiknya ya. Ini kosong, belas, nggak ada. Artinya udah di repair. Ini udah gantian, udah di las ulang ya. Kemudian ini udah di las, ada las titiknya, tapi las titiknya jelek nih, nggak bulat sempurna ya. Perhatikan baut-baut tiap panel apakah pernah dibuka atau dudukan geser ya. Jadi, nah ini bulatan sempurna nih, original pabrik. Ini bulatannya sempurna. Ini bulatannya nggak sempurna, lihat bedanya ya. Ini. Ya, kemudian kita lanjut ke bab 2, pengecekan tabrak samping. Pilar A. Ini pilar A ya. Ini pilar A itu rangka dari sini ke bawah, nah rangka pilar pintu. Pilar A bekas perbaikan. Ini originalnya seperti ini, kan tabrak belakang. Ini kita buka bagasi, di sini ada karet. Nah, di dalam karet ini pilar-pilarnya yang bisa kita cek nih ya. Dari bawah sampai atas. Kemudian bautnya ada di sini nih, baut bagasi dari kaca. Kemudian pilarnya ada di mana? Kalau kita buka karet, bentukannya bakal jadi seperti ini. Lihat, las titiknya masih ada dan juga masih lurus ya, masih lurus aja. Kemudian bekas banjir, indikasi bekas banjir. Ciri bekas banjir, nerjang banjir. Nah, biasanya efeknya ya seperti ini. Keropos bawah, karat bawah, karat. Kemudian kita lanjut ke bagian bab 5, pengecekan mesin.
Kayak gini nih, kita cabut stick oli, di sini tuh warnanya hitam dia tuh, oli kerakan semua. Ini udah ngerak nih. Ini udah harus turun mesin bersihnya, mau di flashing juga nggak bakal hilang. Ini nomor 1 seal cover valve, jadi penutup katup yang paling atas. Nah ini dari atas nih, ini seal cover valve tuh di sini. Terus dari bawah, ya ini bak oli matic, ini bak oli mesin, ini seal crankshaft belakang, ini transmisi, ini mesin. Jadi sambungannya antara ini dia ada sealnya. Sealernya baru nih, bleberan ya. Sealer pabrik kan nggak mungkin kayak gini nih, sealer orang nih. Terus kayak gini kan, pengecekan sistem pendingin. Sebelum cek mobil, pastikan mobilnya belum panas ya, jadi kita enak ngecek pendinginnya. Kita bisa buka tutup radiator, bisa periksa reservoir, bisa periksa radiatornya pernah. Saya lanjut ke transmisi. Yang pertama, periksa kebocoran pada transmisi. Ketinggian level oli transmisi, pemeriksaan harus dalam kondisi mesin hidup. Dan periksa riwayat penggantian oli transmisi. Benar, ini cek ya, apa ada bocor. Kalau bocor olinya kurang bisa bikin transmisi itu aus. Kemudian pengecekan sistem pengereman. Rem nih, dicek nih. Cara pengecekan rem dalam kondisi mobil berhenti. Kondisi minyak rem pada master rem. Itu penampungan ya sini. Pastikan jumlahnya cukup, warna minyak tidak keruh dan tidak ada kebocoran minyak. Cek piringan cakram, apakah berkarat tebal, bergelombang. Kemudian di bab 9 ini ada pengecekan kaki-kaki. Kaki-kaki ini paling sering menjadi penyakit ketika mau beli mobil bekas, itu paling sering ditemukan. Pengecekan sistem penggerak kaki-kaki, pengecekan tie rod. Pas jalan kencang berat, nah itu fungsinya yang benar, jangan kebalikannya, itu berarti ada masalah. Nah, kemudian letak posisi steering rack. Ini ya, ini jadi kalian teman-teman bisa puterin bannya dulu, rodanya dulu, setirnya diputerin mentok. Nah, nanti bakal nemuin ini steering rack. Ini ada apa enggak atau kurang ya. Di bab 10 pengecekan kelistrikan dan malfungsi. Pemeriksaan malfungsi pada indikator tekanan oli. Aduh, ini juga sama bahayanya dengan baterai. Bahkan ini efeknya lebih berbahaya, bisa bikin mesin rusak, mesin jebol, turun mesin, jajannya juga banyak. Kemudian pengecekan indikasi kilometer reset. Nah itu kilometernya rendah, lampunya kok nguning kayak mobil-mobil tua. Nah, itu juga jadi bahan pertimbangan. Kemudian pengecekan AC dan juga interior, terus nggak karetnya dicek. Kemudian pengecekan eksterior ya. Ya keluar jajannya berapa kan, kurang lebih seperti itu ya. Kalau kita sebagai pembeli, kalau sebagai inspektor ya kita harus detail nih. Ini dempul, baret. Karena kan kita menyajikan data buat orang lain, jadi harus detail. Jadi intinya itu, terima kasih banyak udah yang udah mau meluangkan uangnya buat beli materi ini. Semoga ini sedikit bermanfaat ya. Walaupun ini nggak banyak. Semoga ini ada yang bermanfaat sedikit demi sedikit. Entah itu buat bisnis, usaha, buat belajar, atau buat pribadi, atau buat pekerjaannya ya. Karena beberapa emang yang order ini, dia tuh pekerjaannya ya kurang lebih sama ya di dunia otomotif used car. Ya ada sih 1-2 lah yang buat pengen tahu aja. Tapi sisanya rata-rata memang untuk kebutuhan pekerjaan. Nanti saya post. Ini terima kasih banyak. Sekali lagi terima kasih. Ditunggu nanti mungkin ada materi-materi secara video. Nanti akan saya bikin video tentang cek tabrak depan, tabrak ini. Itu nggak semahal inilah harganya. Mau saya itu mungkin satu video tabrak depan, samping kanan, belakang. Itu paling 25.000 per video. Jadi nanti saya liatin mobilnya, saya liatin cirinya. Nah itu ya. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih.